Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik. Baik, semuanya sehat. Sepatunya sudah dipakai ya? Sudah. Sudah siang ini. Semoga tetap semangat. Amin. Bapak minta tolong untuk Kinang, silakan Kinang untuk berdoa biar pembelajaran hari ini berkah. Terima kasih Kinang. Terima kasih kita. Silakan boleh dipersiapkan untuk buku IPA. Untuk pertemuan hari ini, Manisya, kita melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Silakan. Ya, semuanya tepat, yaitu pengembangan ekonomi negara maritim. Oke. Apa sih yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Coba Apaan kemarin bahas apa, Pan? Potensi negara maritim. Materi? Ya. Oke. Untuk LKPD yang pertemuan sebelumnya dibawa? Oke. Ada satu kelompok yang dibawa, ya. Sudah mulai lesu-lesu. Bapak pengen kalian sedikit melihat video motivasi kembali seperti pertemuan sebelumnya, ya. Lewatkan manusia, lihatlah orang-orang itu selalu menapakkan kakinya kepadaku. Lihatlah orang-orang itu menaruhkan harapannya kepadaku dengan menanamkan biji-bijian kepadaku. Ikuti terus video-video dari Celah Terang. Baik, ya. Ada sedikit makna dari video ini. Ada yang mau menyampaikan apa? Tidak boleh merendahkan orang lain, betul sekali. Ada lagi teman-teman yang lain? Dan isi dari video yang tadi, apa sih bedanya emas dengan tanah? Ada di sini yang mau Bapak kasih emas? Pasti banyak ya. Tapi kalau Bapak kasih tanah mau nggak? Tanah bunga ya. Wow, bagus ini. Nah, jadi pada intinya kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Lalu kita harus ringan tangan, tapi maksud ringan tangan di sini bukan berarti suka mukul ya, tapi sering memberi. Jadi orang yang bermanfaat itu adalah orang yang bisa membantu orang lain, tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, kaya sendiri, uangnya dipakai sendiri, tapi alangkah baiknya kita sumbangkan kepada orang lain ketika kita memiliki kelebihan, gitu ya. Oke. Bapak lihat bangku sedikit ada lubang-lubang. Yang gak masuk hari ini Agnia, Raffi, Raisa, Raffi udah. Rafa Gaisa, Rafa ya 4. Jadi hari ini 4 orang tidak hadir. Tadi keterangannya ya Raffi ikut orang tuanya, lalu yang lainnya sakit. Deskripsikan sektor kondisi ekonomi maritim di Indonesia dengan baik, ya, lebih spesifik. Lalu yang kedua, menganalisis strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Kembali ke rumah akan menceritakan di sana pantainya jelek, kotor gitu ya. Padahal pantai itu udah dibersihin, tapi karena kita terngiang-ngiang, pantai di sana itu waktu kita kunjungi kotor, jadi kita malas lagi ke sana. Nah itu kita bisa mengurangi dari potensi pariwisata di situ. Seorang pelaut dengan melaut luas samudra semenjak ombak dia tertekuk menuju pada surga biasa. Cukup ya. Oke, silakan perhatikan untuk video pembelajaran hari ini ya. Ini berkaitan sama materi yang akan kita bahas. Halo Sobat Geografi, kembali lagi.
Nah, ada ekonomi maritim dan kelautan. Kalau maritim itu kegiatan ekonomi yang mencakup ya transportasi, pelabuhan serta industri yang terkait. Tadi dijelaskan sama insinyur siapa Son itu menyatakan ada 4 titik wilayah Indonesia yang sangat strategis sesuai kelompok yang berdasarkan warnanya ya. Absen 1 sampai 5, 6 10, 11 18, 16 20 dan 20 sampai silakan. Ruby mana Ruby? Oke, yang lengkap berarti kelompok 1, 3 sama 4 ya, karena ada temannya yang enggak masuk. Silakan kalian boleh saling berdiskusi dulu, membahas pertemuan sebelumnya ya. Silakan presentasi dulu, misalnya Aneta dulu. Kemarin saya bahas ini, isinya ini gitu ya. Silakan. Yuk, semangat. Dari Malaysia dulu. Berdiskusi tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Pengertian kondisi ekonomi maritim, ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir dan laut Indonesia. Baik, karena ini juga pengekspor Indonesia. Jadi teman-teman Asia bahkan di dunia kondisi maritim di Indonesia digunakan untuk Barangkali ada Pak. Tim. Pose. Udah segini. Judulnya mau di mana? Judulnya tuh di sini. Judulnya di sini. Tengah gitu. Ini video kan? Ini pakai warna-warna apa nih? Bikin perangkut habis bikin Oke, Bapak kasih waktu
bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Penduduk miskin bergantung dengan laut sebanyak 7,9 juta orang. Contoh potensi ekonomi maritim di Indonesia adalah 1. Perikanan, 2. Terumbu karang, 3. Rumput laut, dan 4. Transportasi laut. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah produksi perikanan di Indonesia ketiga di dunia sampai pada tahun 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nomor 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Baik, untuk kelompok-kelompok lainnya, jika sudah selesai silakan kalian boleh nanti kumpulkan ke Bapak. Yang belum silakan kalian dilanjutkan ya. Pertemuan berikutnya Bapak pengen kalian mengumpulkan semuanya, lalu kita membahas mengenai materi berikutnya tentang potensi agrikultur. Kalau maritim itu tentang kelautan, kalau agrikultur tentang daratan. Baik, karena sudah di penghujung jam pembelajaran IPS, Bapak ingin salah satu siswa untuk menarik kesimpulan dan refleksi untuk hari ini. Bapak minta Talita boleh untuk menarik kesimpulan pembelajaran. 20% bagi laut. Ya. Ada permasalahan ekonomi maritim di Indonesia. Perhatikan teman-teman. Banyak sekali laut yang kotor dan tercemar di Indonesia. Lalu pengambilan ikan secara ilegal dan pariwisata di Indonesia masih dikurangi. Lalu yang terakhir, Yang terakhir ada strategi kebijakan ekonomi maritim di Indonesia. Ada 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia, yaitu pertama diplomasi maritim, budaya bahari, tata kelola dan kelembagaan kelautan, ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. ya, tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan barangkali teman-teman di KPD kalian masing-masing di halaman terakhir ada evaluasi pembelajaran yang harus kalian kerjakan ya. Ada 4 soal yang Bapak susun, ini mewakili berbagai materi yang sudah kita pelajari. Jadi di pertemuan berikutnya Bapak harapkan untuk evaluasinya silakan kalian dikerjakan di rumah saja ya. Oke? Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai agrikultur. Bapak harapkan pertama tugas madingnya diselesaikan. Kedua, kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga, kalian membaca materi tentang agrikultur. Jadi sebelum kita menginjak materi berikutnya, kalian sudah memiliki pemahaman tentang materi hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Bapak minta ketua kelas Jinan untuk maju ke depan kelas. Teman-temannya silakan berdoa ya. Sebelum kita menyampaikan pelajaran kelas, mari kita berdoa. Terima kasih Gina. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan dirapikan nadinya. Kita langsung lanjut sholat asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.